Selamat pagi, selamat bertemu kembali bagi Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun berada, untuk menyertai kita dalam segala aktivitas kita. Sejenak kita meluangkan waktu bagi Tuhan untuk beribadah kepadanya. Kita awali ibadah kita ini, kita angkat pujian bagi Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 165, Janji yang Manis. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Saudaraku, mari kita sambut firman Tuhan. Landasan renungan hari ini sesuai dengan almanak gereja kita, terambil dari Pengkhotbah pasal 5 ayat 1. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Dalam bahasa Batak dikatakan, unang magirgirhu pamangammu, jalaunang hapugan roham mandok hata anggo diadupan di debata. Ay maringa di surgodo anggo debata, di tanah odo yang goho, di bahini paotik hata-hatam. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, mana lebih dahulu? Berkata dulu atau berucap dulu lalu berpikir? Atau sebaliknya, berpikir dulu baru berucap? Saya rasa semua kita setuju, berpikir dulu baru berucap. Namun dalam kenyataannya, dalam banyak hal, kita sering berucap dulu tanpa berpikir, tanpa memikirkan apakah itu menyakiti orang lain, apakah itu benar atau sebuah kebenaran, apakah itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan sesama kita. Ini saudaraku, oleh karena itu banyak orang yang asbun katanya. Apa itu asbun? Asal bunyi. Nah ini, makanya perkataan bijak berkata, mulutmu adalah harimaumu. Lihat betapa banyak pejabat yang terjerat, orang yang pintar bersilat lidah, justru dia akan tersandung oleh lidahnya sendiri. Maka berpikir dulu baru berucap. Saudaraku, mengapa orang sering berpikir bahwa apa yang diucapkannya itu seenaknya saja? Dia berpikir bahwa memang dia dapat mengatur segalanya. Allah tidak mengetahuinya. Orang akan tercengang dengan perkata-katanya. Ini saudaraku. Padahal itu semua dapat membuat
baik dan sebaliknya membuat semakin suram. Oleh karena itu, sesuai dengan ajakan firman hari ini, dalam konteks pengkhotbah diajak jangan asal berucap, jangan asal berkata-kata, apalagi berjanji. Sasaran dalam firman ini adalah najar. Orang sering bernajar di hadapan Tuhan, kemudian besok dia akan melupakannya. Banyak orang yang berjanji, tapi janji tinggal janji. Anak sering berjanji kepada orang tuanya. Orang tua berjanji di hadapan Allah ketika membawa anak itu akan menuntun, mengajarkan firman Tuhan, dan banyak hal. Tetapi sungguh banyak janji yang dilanggar dan tidak diucapkan dan tidak dilakukan. Ini saudaraku. Oleh karena itu, mari kita menepati apa yang akan kita janjikan itu, kita dapat melakukannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, berusahalah menepati janjimu. Berusahalah untuk membuat segala sesuatu itu indah pada waktunya. Berusahalah bukan hanya berkarya dengan kata-kata kita, tetapi yang penting kita karya nyata, bukan karya kata. Maka katakanlah yang baik dan lakukanlah itu dalam kehidupanmu. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar. Biarlah firman-Mu senantiasa menguasai hidup kami agar semakin seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan. Ajari kami untuk menjagai mulut kami dan dapat berucap setelah kami dapat memikirkan terlebih dahulunya. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah dengan mulut kami mengeluarkan kata-kata pujian kepadamu, bukan kutukan kepada orang banyak dan bahkan menyakiti orang banyak, tetapi sungguh menyenangkan hati orang banyak. Hormat pujian bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Biarlah kami terus berbuat seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami Tuhan dalam melakukan segala aktivitas kami hari ini. Berkati saudara kami yang menderita sakit penyakit hingga mereka dapat keluar dari segala persoalannya. Kuatkan mereka di dalam tuntunan tangan Tuhan, berikan kesembuhan. Hiburkan juga yang bersedih, agar mereka terhibur apapun persoalan-persoalan hidup mereka saat ini. Dan yang sedang berulang tahun hari ini, kiranya Tuhan yang membuat mereka berbahagia, sehat, panjang umur, dan murah rezeki. Dan bahkan ke depan, Tuhan jugalah yang menuntun hidupnya. Terpujilah Engkau Bapa. Dengarlah doa kami ini yang kami persembahkan hanya dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Kami dari Majelis Gereja HKBP Tanjung Priok, Jakarta mengucapkan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.